Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika dengan NPM 2210301189. Di sini saya ingin mengumpulkan tugas mata kuliah Fikih Mawaris ya dengan dosen pengampu Bapak Herpin. Saya akan menjelaskan tentang ahli waris ashabah dan hak-haknya. Oke, yang pertama itu ada pengertian ahli waris ashabah. Kata ashabah dalam istilah fikih atau mazhab adalah penerimaan waris oleh penerima ashabah bersamaan dengan penerimaan secara fard. Dalam istilah lain, ashabah pada prinsipnya adalah bagian sisa setelah diambil oleh ashab al-furud. Jadi, ashabah sesungguhnya adalah ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya, sehingga sebagian penerima sisa besar kecil atau ada dan tidak adanya bagian ahli waris ashabah sangat bergantung pada keberadaan ahli waris ashab al-furud. Baik, selanjutnya ada dasar hukum dari ahli waris ashabah. Para ulama ahli faraid telah memberikan ta'arif ashabah secara singkat, yaitu semua ahli waris yang mendapatkan semua harta pusaka apabila sendirian dan mengambil sisa pusaka setelah ashabah al-furud atau ahli waris yang mendapat bagian tertentu mengambil bagian mereka. Surat An-Nisa ayat 7 yang dikemukakan oleh Muhammad Bakir Al-Majlisi dalam kitabnya Mirat Al-Qu'ul sebagai berikut, yang artinya bagi orang laki-laki dan hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Muhammad Ali As-Sabuni menafsirkan ayat ini bahwa bagian masing-masing ayah dan ibu apabila si mati meninggalkan anak yaitu mendapat 1/6, namun apabila orang yang mati tidak meninggalkan anak, maka harta pusaka untuk kedua orang tua. Al-Quran telah menyebutkan bagian ibu yakni 1/3, tapi tidak disebutkan bagian ayah. Dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulan yakni sisanya 2/3 adalah bagian ayah dengan jalan ashabah. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis ahli waris ashabah. Yang pertama itu ada ashabah binafsi, yaitu standarnya adalah laki-laki yang nasabnya tidak tercampur kaum perempuan 18, atau karena kedudukan dirinya sendiri dia menerima bagian ashabah. Standar ini mencakup 13 ahli waris dari kalangan laki-laki. Yang kedua ada ashabah bigairi. Standarnya adalah setiap perempuan ahli waris yang mempunyai bagian setengah jika sendirian dan mendapat 2/3 jika bersamanya ada saudara perempuannya satu atau banyak-banyak. Terus ashabah bigairi ini hanya terbatas pada 4 orang ahli waris yang kesemuanya perempuan. Oke, selanjutnya ada ashabah ma'agairi. Standarnya adalah ahli waris yang menerima bagian ashabah karena bersama ahli waris lain yang bukan penerima bagian ashabah. Ashabah ini khusus bagi saudara perempuan kandung sama saudara perempuan seayah. Terus ada perlindungan dari ahli waris ashabah. Pembagian ahli waris dalam hukum ahli waris ashabah harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang telah ditetapkan dan harus diatur sesuai dengan hukum syariah. Oleh karena itu, hukum ahli waris ashabah merupakan bagian penting dari hukum keluarga dalam Islam dan digunakan untuk mengatur pembagian harta peninggalan setelah kematian seseorang. Berikut adalah beberapa aspek perlindungan hak-hak ahli waris ashabah dalam hukum Islam. Yang pertama ada bagian yang ditetapkan, yang kedua ada tidak boleh dicampur adukan, yang ketiga ada perlindungan hak perempuan, yang keempat ada wasit, yang kelima ada pembagian yang adil, dan yang keenam ada penyelidikan dan pengawasan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.